Pertama Bang Karni terima kasih banyak, suatu kebanggaan ya pernyataan dan survei diangkat oleh ILC ya. Dalam sebulan ini kemarin soal potensi satu putaran. Sekarang nih hasil survei. Jadi sebelum soal debat saya bahas soal survei dulu. Soal survei ini pertama perlu saya jelaskan bahwa surveinya ini adalah survei mengenai Pilpres. Jadi saya pengen tahu alasan masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden itu apa gitu. Dan riset seperti ini Gus Jazil, Bang Karni dan pemirsa sekalian bisa dicek, ini sudah saya lakukan berkali-kali tiap kali Pilpres ya, baik waktu saya masih dulu sebagai generasi awal lah. Asabikunul awalun. Ah itu makasih. Karena cocok ada dua kiai ini di sini. Dari dulu udah seperti ini. Kita bertanya alasan masyarakat memilih calon presiden itu apa, memilih wakil presiden itu apa gitu. Nah, Indobarometer itu sudah atau selalu standar bertanya mengenai seperti ini nih dalam setiap Pilpres. Bahkan di Pilkada pun kita bertanya seperti ini. Kenapa selalu kita tanya? Karena menurut pengalaman ini bisa menjelaskan dengan baik alasan orang memilih calon presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur. Bukti bahwa ini adalah cara yang baik, tahun 2014, 2019 misalnya, untuk sekedar menyebut dua contoh, ya Indobarometer itu benar gitu loh. Ketika surveinya menemukan bahwa yang akan unggul adalah Jokowi. Nah, alasan Jokowi unggul pada waktu itu, karena alasan masyarakat memilih calon presiden yang paling tinggi pertama itu adalah merakyat. Dan merakyat itu ketika saya breakdown, jadi mereka atau responden yang mengatakan memilih presiden itu karena merakyat, saya breakdown, mereka milih siapa, itu sangat dominan kepada Jokowi. 90% lebih lah gitu. Ada juga 5% misalnya begitu yang memilih presiden itu karena merakyat dan di kepala dia itu Prabowo, tapi itu kecil. Alasan kedua tertinggi memilih presiden itu adalah tegas. Nah, kebalikan dengan merakyat, begitu di breakdown, responden yang mengatakan memilih presiden ini karena tegas, itu di breakdown itu ternyata sangat mayoritas 90% itu kepada Prabowo. Kenapa Jokowi menang? Karena yang memilih atau menyebut alasan tegas itu paling merakyat itu lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan tegas. Seandainya tahun 2014-2019 ya Mas Diko ya, yang menjawab tegas itu lebih banyak, harusnya yang menang Pak Prabowo gitu. Jadi ini kita bicara mengenai selera masyarakat lah sederhananya gitu Bang Karni. Nah 2024 ini, 2023 ini saya mengajukan pertanyaan yang sama gitu. Ini kuesioner yang udah bertahun-tahun dipakai gitu. Nah hasilnya kalau presiden itu paling tinggi sekarang alasan paling banyak itu tegas. Nah tegas itu ketika di breakdown paling tinggi kepada Prabowo. Ada yang kepada Anies, ada yang kepada Ganjar, tapi itu mayoritas kepada Prabowo. Alasan kedua tertinggi merakyat. Ketika di breakdown kemana? Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, tapi paling banyak ke Ganjar gitu. Singkatnya asosiasi merakyat itu paling banyak kepada Ganjar. Nomor 3 pintar. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, tapi paling banyak kepada Anies gitu. Nah, saya pun mengajukan pertanyaan yang sama. Ini saya ceritakan agak panjang supaya logikanya dimengerti oleh masyarakat ya, nggak langsung jump to conclusion gitu. Pertanyaan yang sama saya tanyakan untuk wakil presiden. Saya mau tahu tuh pilihan presiden, wakil presiden ini kenapa jadi begini, alasannya apa. Nah, yang muncul di survei saya akhir Oktober itu paling tinggi adalah pintar. Begitu di breakdown pintar ini, ternyata, ini pendapat masyarakat ya, masyarakat nih, dengan segala lapisan yang ada ya. Ya, kita kan konsepnya ini dalam pemilu ini kan one man one vote ya. Mau dia kelas sosial menengah atas, mau menengah ke bawah, mau pendidikan atas, mau menengah ke bawah, ya satu suara gitu. Nah ternyata breakdownnya ke Gibran itu 37%, ke Pak Mahfud 23%, ke Caimin 18% gitu. Jadi alasan memilih. Nah kalau alasan memilih saya tidak menggunakan instrumen tes IQ gitu loh. Bukan itu yang saya pakai karena ini alasan memilih kepada masyarakat.
Nah, kalau tanya ngerti tes IQ apa enggak? Yang ngerti saya ini satunya psikologi. Ya, walaupun saya bukan psikolog, saya mengerti metodologi dan teknisnya dan bisa minta teman-teman psikolog untuk mengerjakan. Gitu. Kalau memang diperlukan. Gitu. Mungkin tes IQ itu barangkali perlu dalam proses tahapan kayak misalnya kemarin kan ada tes apa tuh? Tes kesehatan misalnya ya. Mungkin ada tes kesehatan fisik, ada tes kesehatan mental misalnya begitu. Mungkin nanti tes psikologi masuk di situ. Mungkin IQ, tes IQ juga ada, saya nggak tahu nih, karena saya bukan KPU dan nggak mengikuti proses, saya nggak tahu ada tes IQ atau enggak dalam proses di rumah sakit itu saya nggak tahu. Ya. Kemudian alasan kedua itu pengalaman. Nah begitu di breakdown mereka yang memilih alasan pengalaman, mayoritas kepada Mahfud 43%. Lalu ke Gibran 19, kepada Caimin 16. Ya. Terus tadi soal pintar itu 18% kepada calon-calon yang lain. Ya, karena waktu saya survei tanggal 25 kalau nggak salah itu masih ada nama-nama lain yang kita masukkan juga untuk pilihan calon wakil presiden gitu. Nah soal kemudian apakah pemirsa atau misalnya Gus Jazil tidak setuju dengan metodologi ini ya silahkan dipakai cara atau metodologi yang lain. Tapi saya berusaha menjelaskan bagaimana angka-angka itu bisa keluar gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai debat ya. Soal debat kalau format pasti kita kembali kepada undang-undang yang berlaku. Tadi nomor 17 ya tahun 2017. Bagaimana implementasinya? Saya sama dengan beliau, ikut rumusan dari KPU. Rumusan dari KPU. Nah, tadi kita sudah mendengar nih menarik dari Bang Yadi. Interpretasi KPU tahun 2019 dengan 2024 ini kelihatannya ada perbedaan. Ya, Bang, pakai mic, Bang. Kalau 2019 capresnya yang 2 kali, cawapres 1 kali. Kalau sekarang cawapres yang 2 kali, ya. Capres yang sekali, itu aja bedanya sekarang. Iya. Nah, soal kemudian bahwa KPU itu melakukan interpretasi atau elaborasi terhadap undang-undang, ya memang kan itu juga diatur dalam undang-undang bahwa pengaturan teknis itu diserahkan kepada KPU lewat yang namanya PKPU kan. Sama dengan undang-undang kalau dikerjakan oleh pemerintah diatur dengan PP, kan begitu kan? Ada aturan turunannya. Oke, kita sebetulnya nggak perlu berdebat lagi mengenai format sekarang ini karena kan sudah diputuskan oleh KPU ya. Dan mudah-mudahan juga sudah disetujui oleh para paslon sekalian karena ini dikonsultasikan dengan paslon. Tetapi sebagai sebuah diskusi publik menurut saya penting untuk dibahas. Bukan cuma buat sekarang, tapi untuk 8.000 window ke depan. Saya pinjam tadi pidatonya Bung Karno tahun 53 itu. Kita harus 1000 window ke depan. Luar biasa ya Bung Karno ya. Dasyat. Saya selama ini kalau pidato atau ngomong tuh paling 1000 tahun lagi. Ternyata Bung Karno 8 kali 1000. 8.000 tahun. Lebih jauh lagi Bung Karno itu, luar biasa. Pertama begini, sebetulnya menurut saya dalam konteks Indonesia Bang Karni, yang diperlukan itu bukan debat. Tolong saya jangan di debat ya, ini bukan ngomongin sekarang ya, ini nanti ke depan ya. 8.000 window ke depan gitu. Yang diperlukan di Indonesia itu sesungguhnya adalah pendalaman materi. Kenapa? Mohon maaf, saya ini melihat ya bagaimana program visi dan misi itu pada saat ini belum menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia. Masyarakat itu sekarang fokus kepada figurnya, bukan programnya. Itu kelihatan dari jawaban-jawaban memilih calon presiden dan wakil presiden yang mayoritas bicara mengenai sifat atau kemampuan dari kandidat, bukan program loh, bukan program. Nah, karena masyarakat kita ini cenderung pasif ya, walaupun kita sudah ada di era teknologi dan media sosial di mana buku visi misi itu menyebar dengan sebetulnya dengan mudah diperoleh. Dan saya sudah mendapatkan buku itu jauh-jauh hari karena saya proaktif untuk mencari dan saya berada dalam komunitas yang dekat dengan itu. Tetapi bayangkanlah mayoritas masyarakat kita yang ya katakanlah awam politik, menengah ke bawah dan seterusnya itu. Mereka tidak cukup terekspos kepada visi misi dan kandidat. Boro-boro mau berdebat Bang, isinya aja kagak tahu. Iya, jadi debat itu kan sebetulnya adalah tahapan berikutnya setelah mengetahui kontennya. Nah saya mau mengatakan begini juga,
kita ini ya dalam bernegara baik amandemen maupun sistem pemilihan presiden itu banyak niru Amerika Serikat. Begitu di Amerika Serikat formatnya adalah debat, kita ikut juga debat. Padahal kesiapan kita sebagai sebuah masyarakat belum tentu sama dengan Amerika. Jadi hemat saya dalam konteks masyarakat Indonesia itu sebetulnya bukan debat, tetapi pendalaman visi dan misi. Ya, visi misinya nomor 01 apa saja silakan disampaikan. Lalu nanti panelis itu jangan lari dari visi misi itu. Dia elaborasilah visi misi dari kandidat nomor 1 itu. Habis itu visi misi kandidat 02. Nah, panelis itu mengelaborasi ya visi misi 02. Demikian seterusnya. Paling tidak tahapan itu harus dilalui dulu. Kalaupun misalnya nanti ada menuju debat katakanlah. Tapi jangan sampai langsung ujuk-ujuk ke debat. Buatlah tahapan itu, mohon ini kepada pembuat undang-undang, teman-teman yang di DPR. Gus Jazil saya yakin akan terpilih lagi, yakin banget saya. Beliau ini paket lengkap ya. Kiai, hafal Al-Quran, pimpinan di MPR, pimpinan PKB, saya aku yakin. Bang Ciko mudah-mudahan ya, yang doanya harus agak banyak Bang Yadi, karena partai baru. Tapi kalau banyak, tolong ingatlah malam ini, bahwa saya pesan, sebelum debat itu tolong pendalaman visi dan misi dulu. Pendalaman visi, Anda bagaimana mau mendebatkan sesuatu yang Anda tuh barangnya tuh nggak ngerti gitu. Pendalaman visi misi dulu. Yang kedua, mohon maaf, kalau kita bicara debat, menurut saya konsepnya juga harus dikoreksi. Dalam banyak kasus, mau pilpres, mau pilkada. Yang didebatkan itu, pada saat kita debat sekarang ini, kebanyakan bukan konsepnya si 01, bandingkan dengan konsep nomor 02, dibandingkan konsep ini. Enggak, kan harusnya kan itu kan yang diperhatikan. Yang terjadi adalah, pertanyaan dari panelis, yang istilahnya itu menguji pengetahuan para kandidat. Lah ini kan sudah salah kaprah. Para ahli ini ya, para ahli mungkin bidang sosial, bidang hukum, bidang lingkungan, bidang apalagi, bertanya berdasarkan keahliannya. Nah orang ahli itu biasanya pengetahuannya detail, dalam gitu. Lalu itu dia ajukan kepada calon presiden yang backgroundnya itu bukan bidang yang dia dalamin. Apa enggak salah kaprah? Jadi ini sedang mendalami visi misi calon, debat calon atau debat dengan panelis. Salah kaprah kalau menurut saya. Kan biasanya begitu nih, ada panelis A, panelis B, panelis C. Dari kampus A, kampus B, kampus C. Lalu diminta membuat pertanyaan, diajukan kepada kandidat, disuruh menjawab. Menurut saya itu sudah salah kaprah. Tapi ini untuk perbaikan ke depan. Nah terakhir, hemat saya semua calon kita ini pasti siap. Pasti siap. Pak Prabowo apalagi? Iya, sudah berapa? 3 kali. 3 kali. Pertama sebagai calon wakil presiden, 2009. 2 kali sebagai calon presiden, 2014, 2019. Ya. Mas Anies udah pernah debat calon gubernur di DKI Jakarta. Rektor. Ya. Bahkan Mas Anies ini punya pengalaman yang khas. Bukan cuma jadi presiden kandidat presiden atau kandidat gubernur, dia juga pernah jadi moderator. Panelis ya, atau moderator atau panelis? Seingat saya sih moderator. Kemudian Mas Ganjar sudah 2 kali pengalaman debat kandidat calon gubernur, yaitu di Jawa Tengah. Jadi semuanya pasti sudah siap. Calon wakil presiden, saya yakin juga sudah siap semua. The one and the only yang pernah punya pengalaman debat yang cawapres hanya Mas Gibran. Iya, itu yang saya mau bilang. Ya, gitu. siap, bahwa di antara semua calon ini, yang punya pengalaman dalam forum debat kandidat, itu justru cuma Gibran. Pak Mahfud, iya tentu sangat pengalaman lah berbicara depan publik sebagai dosen, ya kan, sebagai menteri dalam berbagai macam kapasitas, ya. Caimin apalagi sebagai aktivis, sebagai ketua umum partai, ya tugasnya ketua umum partai itu kan 1 pidato, 2 pidato, 3 pidato, kan begitu. Jadi semuanya ini saya yakin sudah sangat berpengalaman begitu. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya menurut saya ketika di frame bahwa
Gibran itu takut dan tidak mampu, sebetulnya dia diuntungkan loh. Kenapa? Ekspektasi orang kepada Gibran itu nanti nggak tinggi. Jadi ketika dia tampil nih, tampil bagus aja, itu nanti skornya tinggi loh. Sementara yang sekarang ini dianggap kompeten dan mampu dan jagoan untuk debat itu hati-hati. Kalau dia perform bagus, emang harusnya begitu gitu. Tapi ketika dia nanti performance-nya nggak bagus, itu langsung kena coret itu. Kan ternyata segitu aja katanya hebat banget gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan gelar akademik gitu. Justru gelar profesor doktor itu menurut saya berbahaya. Kenapa? Nanti ekspektasi orang sangat tinggi. Gitu. Itu gelar akademik ya yang diharapkan performance-nya itu akan tinggi dalam forum-forum seperti ini, tetapi ketika nanti ternyata biasa-biasa saja, orang justru akan memberikan penilaian yang rendah. Jadi sebetulnya menurut saya dalam konteks debat kandidat kali ini, ketika seorang Gibran itu dibuat atau dilihat di frame dengan kacamata underdog, itu justru menguntungkan dia. Karena dia nggak punya beban. Di mana-mana underdog itu nggak punya beban. Ya kalau misalnya nanti performance-nya nggak bagus, oh iya memang dia begitu. Tapi kalau performance-nya bagus dikit aja, itu justru akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.